Bapak Ibu, teman-teman, kita bertemu lagi dalam renungan sebutir debu. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama merenungkan mengapa iri hati itu dilarang oleh Tuhan. Ya. Kenapa? Apa hubungannya? Waktu dalam renungan yang sebelumnya saya membahas iri hati dapat membuat tulang kita jadi keropos. Nah, sekarang saya ajak teman-teman membahas, memikirkan, merenungkan kenapa iri hati itu dilarang oleh Tuhan. Dalam kitab Yakobus 4 ayat 2 itu dikatakan, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati. Tapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, tapi kamu tidak memperoleh apa-apa. Ya. Jadi dari sini gara-gara iri hati kita bisa jadi membunuh. Kenapa iri hati? Karena kita punya keinginan tidak tercapai, tapi kita ingin memaksakan diri supaya keinginan kita tercapai. Contohnya Kain sama Habil. Dia iri karena Habil persembahannya diterima Tuhan, Kain tidak diterima. Makanya Kain membunuh Habil. Itu iri pertama ya dalam perjanjian lama. Kita lihat lagi dalam kitab Yakobus 3 ayat 16 itu dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi kalau ada iri hati itu artinya orang yang iri hati itu mementingkan dirinya sendiri. Karena dia mementingkan diri sendiri, dia egois, dia menganggap orang lain salah, dan dia selalu menganggap dirinya benar. Akhirnya dia menjelek-jelekan orang lain, mengadu domba, bikin kekacauan, ya, bikin perpecahan. Dalam Yakobus 3 ayat 14 dikatakan, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri. Ya, perhatikan nih, setiap ada iri hati ada kata mementingkan diri sendiri, ya. Jangan kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ya. Kita lihat lagi dalam Galatia 5 ayat 20. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Ya, disebut lagi kepentingan diri sendiri. Pencideraan, itu fitnah segala macam, busuk-busukin orang, katain orang, dan roh pemecah belah. Ya. Jadi kita lihat bahwa iri hati dilarang karena kita orang Kristen harus hidup di dalam roh, kata Tuhan. Tuhan mengatakan, aku roh, barang siapa menyembah aku harus menyembah di dalam roh, jangan menyembah di dalam daging. Nah, dalam iri hati itu ada kepentingan diri sendiri, ada kesombongan, ada roh pemecah belah, ya. Jadi kalau kita udah iri hati, mungkin kita busukin si A, si B, si C, ya, jelekin keluarga ini, oh si ini begini, si ini begini. Terjadi akhirnya orang-orang jadi sakit hati. Sakit hati akhirnya jadi berantem, akhirnya jadi perpecahan. Ada kekacauan kalau orang iri hati. Karena itu Tuhan tidak menginginkan pemecah belah. Tuhan tidak mengizinkan kita mementingkan diri sendiri. Karena kita harus hidup seperti yang Tuhan ajarkan, yaitu bersama-sama. Bersama-sama. Hidup bersama-sama dalam persekutuan orang-orang Kristen.
Bahkan Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Artinya, agama lain, budaya lain, bangsa lain, apapun, sifat-sifat yang lain juga harus dikasihi, tidak boleh dimusuhi. Nah, sedangkan pada iri hati dikatakan suatu kelompok atau seorang diri egoisme, mementingkan diri sendiri, dia selalu menghakimi orang lain, tidak mengasihi, timbulkan perpecahan, perseteruan, percidraan, fitnah, dan sebagainya. Sehingga mungkin gara-gara iri hati satu keluarga bisa pecah. Ya. Kalau ada saudara yang iri hati, dia berusaha untuk memenuhi keinginannya, kepentingan dirinya sendiri, dia memecah belah keluarga. Dia ada yang senang ke sini, ada yang senang ke situ. Nggak boleh. Kalau secara Kristen nggak boleh. Harus saling mengasihi. Kalau ada yang salah, tegur dengan kasih, bukan dibusuk-busukin, bukan dimusuhin, bukan dikata-katain, bukan difitnah. Ini sebabnya Tuhan melarang iri hati. Sampai di sini teman-teman, semoga kita mengerti dan kita bisa menerapkan keinginan Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama manusia. Kalau semua harus dikasihi, jangan dipecah-pecah, jangan ada roh pemecah, jangan memberikan kesempatan kepada roh pemecah belah hubungan kita. Apalagi sesama anggota saudara, anggota keluarga, bapak, ibu, anak, mantu, mertua, saudara kandung, dan lain-lain. Karena itu Tuhan tidak suka. Sampai di sini teman-teman. Kalau teman-teman merasa bermanfaat renungan ini, jangan lupa di-subscribe dan di-share ke teman-teman yang lain, supaya mungkin ada yang butuh, supaya mereka bisa mengerti firman Tuhan. Sampai ketemu di lain episode.